Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di kelas TKJ mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar Virtual Local Area Network atau disingkat dengan VLAN. Seperti apa penjelasannya? Mari kita saksikan. VLAN adalah sebuah protokol yang memungkinkan pembuatan beberapa jaringan dalam satu segmen jaringan yang sama. Satu segmen ini maksudnya switch yang digunakan sama tetapi memiliki jaringan yang berbeda. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Dalam satu switch tersebut terdapat beberapa komputer dengan ditandai warna yang berbeda untuk membedakan setiap jaringan. VLAN memiliki standar protokol VLAN yaitu Y802, 1 key atau biasa disebut .1 key. Selain itu, VLAN bisa juga dikonfigurasi pada router atau perangkat layer 3, tidak hanya dengan switch saja. Contohnya seperti pada gambar topologi jaringan ini. Cara kerja VLAN pada layer 2 model OSI yaitu data link layer. Switch hanya akan meneruskan paket yang berasal dari interface VLAN ke interface lainnya yang VLAN-nya sama. Gambar yang ditampilkan adalah Ethernet frame dari non-managable switch dan managable switch. Untuk memulai VLAN, kita harus menggunakan managable switch karena pada Ethernet frame-nya terdapat 802, 1 key header. Untuk implementasinya, ada kasus seperti gambar berikut. Dalam satu kantor terdapat 3 bidang atau staf misalnya, dosen, mahasiswa, dan staf. 3 bidang tersebut terhubung ke switch yang sama, tapi bagaimana caranya agar ketiga bidang tersebut tidak bisa saling berkomunikasi? Atau bagaimana caranya ketiga bagian tersebut bandwidth-nya berbeda? Nah, disinilah fungsi VLAN. Kita bisa memisahkan 3 bidang sekolah ke 3 jaringan yang berbeda di switch yang sama, agar nanti memudahkan manajemen bandwidth berdasarkan network ID atau alamat jaringannya. Jadi kita gak perlu repot-repot menambah 2 switch. Dengan VLAN kita bisa membuat beberapa jaringan pada satu switch dengan mengkonfigurasi port pada switch agar akses ke VLAN tertentu. Contohnya pada gambar VLAN. Kita asumsikan yang warna merah itu VLAN dosen dengan VLAN ID 10, kemudian yang warna kuning adalah VLAN mahasiswa dengan VLAN ID 20, dan yang warna hijau adalah VLAN staff dengan VLAN ID 30. Kita buat kelompok portnya berdasarkan VLAN tersebut. Ada port untuk VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Port yang kita konfigurasi untuk VLAN tertentu saja seperti ini disebut access port. Jadi, setiap komputer hanya bisa terkoneksi dengan komputer yang terhubung ke kelompok access port yang sama. Sehingga komputer merah tidak bisa menghubungi komputer kuning maupun hijau, demikian pula sebaliknya. Kemudian permasalahannya berkembang, bagaimana jika seandainya komputer-komputer tersebut berbeda ruangan atau bahkan berbeda lantai seperti ilustrasi pada gambar. Dalam kasus ini ada 3, berarti kita butuh 3 kabel untuk menghubungkan kedua switch tersebut. Kabel tersebut kita hubungkan sesuai VLAN-nya masing-masing seperti pada gambar dengan mode access port. Akan tetapi, bentuk topologi pada gambar mode access port tidak efisien kabel. Itu baru 2 ruangan, 3 VLAN. Topologi seperti itu sangat rawan sekali looping yang bisa membuat jaringan down. Solusi terbaiknya adalah trunking. Kita gunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua switch tersebut, kemudian kita konfigurasi port yang terhubung dengan kabel tersebut menjadi trunking port. Sebelumnya ada istilah access port yang hanya bisa meneruskan data dari satu VLAN. Nah, trunking port ini bisa meneruskan data dari beberapa VLAN. Range nomor VLAN atau VLAN ID yaitu antara 1, 4094. VLAN 1, default VLAN. Jika suatu port tidak dikonfigurasi VLAN, maka ID-nya adalah 1. Kita bisa menggunakannya tetapi tidak bisa mengubah dan menghapus VLAN 1. Range VLAN 2, 1005, normal VLAN. VLAN yang umum digunakan, kita bisa membuat, mengubah dan menghapus VLAN di range ini. Range VLAN 1006, 4096, Extended VLAN.
Kita bisa membuat dan mengubah FLAN di range tersebut, tetapi status FLAN ini selalu aktif, tidak bisa di-shutdown. Range FLAN 3968 break 4047 dan 4094 reserved LAN. FLAN yang digunakan untuk penggunaan internal perangkat tersebut. Kita tidak bisa membuat dan menggunakan FLAN dengan range tersebut. Setelah Ananda mempelajari konsep dasar FLAN, silahkan refleksikan melalui pertanyaan pemantik berikut. Apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Berdasarkan apa yang telah kalian pelajari, menurut kalian, apa yang menentukan bahwa sebuah jaringan memberikan manfaat bagi sekitar? Strategi apa yang kamu gunakan untuk mendesain dan merancang sebuah jaringan? Menurutmu, apakah penting mempelajari FLAN? Tantangan apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi ini? Bagaimana kamu akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut? Apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang?